mengingatkan suku Quraisy tentang besarnya nikmat yang harus disyukuri, yang cara syukurnya adalah dengan menyembah Allah. Cara syukurnya falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Maka di ayat ini siapapun yang memangku jabatan atau semua dari kita harus menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan. Jadi kepala keluarga, satu pimpinan di komunitas terkecil, ya, ekonomi kita harus stabil, keamanannya harus stabil. Anak kita harus merasa aman, istri kita harus merasa aman, tetangga kita harus merasa aman, ekonomi kita harus stabil. Ya, demikian pula ekonomi di sekitar kita. Aja pengen selamat dewek, hebat dewek. Contohlah Hashim bin Abdul Manaf, yang beliau tidak hanya menciptakan stabilitas ekonomi sendiri dan keamanan sendiri, tapi juga untuk orang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Quraisy, urutan suratnya surat yang ke 106. Tapi dari segi turunnya surat ini adalah surat ke 29 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan ini surat Makkiyah, ada yang mengatakan ini wakilah surat Madaniyah. Tujuan surat ini adalah mengingatkan satu suku yang besar, kuat, suku yang paling berpengaruh, suku yang dianggap mulia, yaitu suku Quraisy. Ya. Mengingatkan suku Quraisy tentang besarnya nikmat yang harus disyukuri, yang cara syukurnya adalah dengan menyembah Allah, ya, menyembah Allah. Li'ilafi Quraisy, oleh karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ujuk-ujuk oleh karena kebiasaan orang Quraisy. Ya. Ini kalau ditafsirkan pendapat ulama panjang sekali, ya, yang sekali. Jadi begini, Pak. Li'ila, ila itu satu akar dengan kata alafa, alif berhimpun. Maknai ila
liila oleh karena kebiasaan. Liila atau ilafi itu artinya biasa, jinak, harmonis atau berhimpun. Kebiasaan orang Quraisy. Oleh karena kebiasaan orang Quraisy, ngapai kebiasaan orang Quraisy itu? Nah, kalau dikit Quraisy apa artinya? Quraisy itu awalnya gelar untuk An-Nadr bin Kinanah. Ya. Ada yang mengatakan ya Fihr dinamai Quraisy. Jadi kakek Nabi yang ke-13 itu arane An-Nadr bin Kinanah, itu dipanggil Quraisy. Tapi ada juga yang mengatakan Hashim, kakeknya Nabi Hashim bin Abdul Manaf disebut juga Quraisy. Quraisy itu makna asli keterhimpunan, berhimpun, kuat, kokoh. Ada satu komunitas masyarakat, dia kumpul, dia membangun satu perkumpulan karena satu ikatan, ya. Ikatan itu sangat kuat, sangat kokoh, maka disebut Quraisy. Ada yang mengatakan Quraisy itu artinya berusaha, karena orang-orang Quraisy itu ulet dan gigih saat berusaha melakukan apapun, ulet-ulet orangnya, gigih-gigih. Ada yang mengatakan Quraisy artinya mencari. Kenapa? Karena orang yang perlu mereka biasa mencari orang yang perlu bantuan, dicari mana orang-orang yang perlu bantuan. Itu kegemaran orang Quraisy. Dan orang Quraisy itu cinta negerinya sendiri. Cinta negerinya sendiri bukan berarti kita harus menghina negerinya orang lain. Kita cinta istri kita bukan berarti kita harus menghina istrinya orang lain. Ya. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita iwas shaif. Rihlah tuh rohala, rihlah maknanya rihlah tuh pergi jauh, pergi ke tempat jauh, perjalanan jauh, namanya rihlah ya, jalan-jalan misalnya kita lah. Ila fihim rihlatash syita iwas shaif. Kebiasaan orang Quraisy itu merantau pada musim dingin dan musim panas. 2 kali mereka, musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Syam pecah jadi 4 negara, Palestina, Suriah, Jordania, Lebanon. Syam, negeri Syam pecah jadi 4 negara. Baik, wong Quraisy iku kenapa punya kebiasaan merantau dagang ke Yaman pada musim dingin, ke Syam pada musim panas? Kenapa? Sebab dulu di Mekah, Pak, Mekah itu kan padang pasir, tandus, Pak. Mekah. Nah, ada satu tradisi namanya al-i'tifar. Al-i'tifar itu orang kalau kepala keluarga ini sudah menyerah untuk mencari nafkah, untuk nyari makan, maka dia kumpulkan anak istrinya, bikin tenda di tengah-tengah padang pasir, diam di situ sampai sematinya. Ini tradisi al-i'tifar. Wes, tengah padang pasir sampai sematinya, insyaallah. Maka kemudian ada seorang yang luar biasa namanya Hashim bin Abdul Manaf. Siapa itu? Kakeknya Nabi, Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, berarti kakeknya, buyutnya Nabi. Hashim ini kasihan, 2 orang kok menyerah dengan kehidupan. Ya, cara bunuh diri ya Pak, di tenda, anak istrinya sampai selaparnya sematinya. Nah, zaman kin masih ada yang model begitu, jahiliyah model anyar. Pakai apa?
anaknya dibunuh. Kenapa? Takut nanti anak saya ini menderita, wis bae pateni. Istrinya ada bunuh diri sekeluarga, ya pernah kan di berita, insyaallah. Karena sudah sumpek atau frustasi dengan kehidupan. Itu masa jahiliyah. Maka ada seorang pimpinan suku Quraisy yang bernama Hashim bin Abdul Manaf, dengar yang begitu, ini ngajak para penduduknya, ayo kumpulkan apa yang bisa kita jual dari penduduk Mekah, orang-orang Quraisy ini, dan ayo kita bareng-bareng melakukan perjalanan. Musim dingin kita ke Yaman, musim panas kita ke Syam. Akhirnya bareng-bareng, Pak. Itu apa yang dipunya semuanya berangkat bareng-bareng. Dan hebatnya Hashim bin Abdul Manaf ini, keuntungannya dibagi-bagi, Pak. Tidak saya bawa barang banyak ya kita untung kudu akeh, ente gawe mungkun ya kun bae, enggak begitu, Pak. Ini hebatnya Hashim bin Abdul Manaf. Jadi beliau ini, Pak, luar biasa. Gimana? Punya gagasan dagang berangkat bareng-bareng, saling bantu, gotong royong untuk menanggulangi problemnya sukunya, problem negaranya. Ayo bareng-bareng kita makan bareng, kita lapar bareng. Ini ada seorang di masa 1500 tahun yang lalu punya gagasan seperti itu, Pak. Ya. Mereka membangun stabilitas ekonomi yang luar biasa. Ya, dagang bareng-bareng, saling bantu, gotong royong untuk menanggulangi problem masyarakat. Aja sampai masyarakat ada yang kemudian bunuh diri gara-gara menyerah dengan kehidupan karena kelaparan, nggak bisa makan. Wis kita daripada minta-minta, sus kita yuk tengah-tengah padang pasir aja, kemah sampai semati ya. Nah, mulailah kemudian tradisi itu terus berjalan. Jadi wong Mekah itu, Pak, karena di Mekah itu tandus, Pak. Susah, mau apa yang bisa dijual belikan. Ya. Maka mereka bikin kerajinan apa dijual, ya, ke Yaman, ke Palestina. Nanti dari Yaman, Palestina dia membawa barang untuk dijual ke Mekah. Jadi belanjanya tuh 2 kali dalam 1 tahun untuk perputaran ekonomi. Itu yang menggagas adalah Hashim bin Abdul Manaf. Ini luar biasa. Ya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita iwas shaif. Itu asal muasalnya begitu. Nah, falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Kenapa bisa seperti itu? Ya, begini, Pak. Setelah mereka mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa dagang. Ya, kebiasaan dagangnya neng Yaman, neng Syam. Ngapunten. Syariat haji sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Haji neng di Mekah. Ya, hajinya di Mekah. Di Mekah itu yang ngurusi apa di Mekah itu ada Ka'bah. Ka'bah itu diurusi ya oleh suku Quraisy. Ya, Quraisy itu dihormati, di antara mereka dihormati adalah karena memelihara Ka'bah. Ya, memelihara Ka'bah. Dan ada satu keyakinan orang-orang Mekah bahwa orang yang memelihara Ka'bah adalah orang yang mulia. Nah, karena mereka ngurusi Ka'bah, orang yang ngurusi Ka'bah itu dianggap satu kemuliaan. Orang-orang di luar negeri itu datang ke Mekah untuk tujuannya adalah haji, umroh, dan mereka tahu bahwa suku Quraisy ini adalah yang ngurusi
Ka'bah, mereka adalah orang-orang mulia sehingga perjalanan mereka baik ke Yaman maupun ke Syria, ke Syam itu aman. Ya. Maka itu adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, perjalanan mereka bisa aman, mereka bisa dihormati orang, mereka bisa diterima orang, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk dari dagang itu aman dari perampok, aman dipercaya, punya relasi bisnis dan seterusnya. Maka itu adalah sebuah kenikmatan yang harus disyukuri. Cara syukurnya falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, milik Allah. Yang ngurusi, karena Ka'bah itu sesuatu yang mulia, maka yang ngurusi Ka'bah adalah orang-orang yang mulia. Maka orang Quraisy aman dalam milik Allah. Yang ngurusi, karena Ka'bah itu sesuatu yang mulia, maka yang ngurusi Ka'bah adalah orang-orang yang mulia. Maka orang Quraisy aman dalam perdagangannya dan dapat untung besar. Ketika jualan, wah ini wong Quraisy, langsung insyaallah aja maneh wong Quraisy kula bayari kadang-kadang toko ning warung. Aduh Pak Ustad, kadang-kadang saja bayar maneh Pak Ustad, enak kula asli sih ya, wong tuku je. Kadang-kadang dikasih harga murah padahal kita duduk Quraisy ya. Itu wong Quraisy ketika melakukan jual dapat keuntungan besar. Maka kamu harus bersyukur. Syukurnya sembah nih Tuhan pemilik Ka'bah. Gara-gara Ka'bah dilindungi, kamu menjadi punya keuntungan besar, aman dalam perdagangannya. Maka bersyukurlah. Cara syukur adalah dengan menyembah Allah, Tuhan pemilik Ka'bah. Jadi wong lupa, semakin banyak nikmat, tuntunan ayat ini, orang semakin banyak nikmat harusnya semakin banyak dia sholat sebagai bentuk syukur. Ya, kita diingatkan agar syukur dengan cara menyembah Allah, Tuhan pemelihara Ka'bah. Allah itu kemudian dikatakan allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Siapa Tuhan pemilik Ka'bah itu? Allazi at'amahum min ju', mereka yang telah memberikan makanan ya untuk menghilangkan lapar. Sebelumnya mereka kelaparan, lalu kemudian Allah memberikan makan. Allah yang memberi makan mereka setelah lapar, padahal mereka tinggal di dataran yang tandus, yang tidak ada tanaman, tapi Allah memberikan makan. Tapi perlu diketahui bahwa Allah memberikan makan itu tidak seperti kita memberikan makan kepada anak kita ya. Ada kita kalau ngasih makan anak kita gimana? Kita masakin, kita ambilin, kita suapin. Allah memberikan makan kepada anak kita, Allah memberikan makan kepada kita nggak seperti itu, Pak. Gimana caranya Allah memberikan makan kepada kita? Allah memberikan makan kepada kita, di antara caranya adalah Allah Pak memberikan ladang, Allah memberikan pelabuhan. Ini Arab anak pelabuhan. Dengan pelabuhan orang pada berlabuh ke situ, bayar oleh duit. Allah kasih lahan, Allah kasih sarana. Jadi jangan mengatakan Allah memberi kita makan, endi wong kita oleh menggawe dewek aja. Allah memfasilitasi kita, Allah kasih kita kaki, Allah kasih kita tangan, Allah kasih kita mata, Allah kasih kita akal, yang dengan itu fasilitas-fasilitas itu bisa menjadikan kita memperoleh makanan. Itu Pak ya, ya Allah. Ini penting kita fahami bahwa kemudian Allah memberikan makan insyaallah ya. Makanya doa Nabi Ibrahim di Quran surat Al-Baqarah ayat 126, apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya. Nabi Ibrahim Pak, doanya untuk penduduk Mekah adalah buah-buahan Pak.
Kenapa buah-buahan itu sehat, Pak? Ana wong beli pisang isik mangane ngates, mbari kulite halus mangane apa? Anak-anak kabeh buah-buahan. Makanya Mekah itu tanduran apa bae langka, buahnya apa bae ada. Hari ini Indonesia tanduran apa bae anak, tapi buahnya apa bae langka, wong diekspor. Iki ya, falyabudu rabb hadzal bait. Allah, sembahlah Allah, pemilik Tuhan ini, pemilik Ka'bah yang telah memberikan makan untuk menghilangkan lapar. Nah, falyabudu ibadah. Ibadah itu ada dua. Ibadah itu apa dulu? Ibadah itu berbuat baik sesuai aturan Allah dan niatnya karena Allah. Berbuat baik sesuai aturan agama dan niatnya karena Allah. Kalau baiknya tidak sesuai aturan agama, maka tidak dikatakan ibadah. Misalnya batur lagi mabok, ente ngormati kita sih, ayo minum setengah gelas, ini lagi mabok, terus saya baik ke ente, nggak saya ngormati gitu. Itu bukan satu ibadah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi ibadah itu syaratnya adalah satu, sesuai dengan tuntunan syariat, yang kedua niatnya karena Allah. Sudah sesuai tuntunan syariat sholat, tapi niatnya bukan karena Allah, itu bukan ibadah. Sedekah sesuai dengan tuntunan syariat, tapi niatnya bukan karena Allah, bukan ibadah. Atau niatnya karena Allah, tapi tidak sesuai dengan tuntunan syariat, itu juga bukan ibadah. Misalnya saya zina supaya punya anak yang soleh. Gimana zina pengen punya anak soleh? Ya zinanya sudah tidak sesuai tuntunan syariat, walaupun jare karena Allah, tapi ya nggak bisa. Nah, para bapak dan ibu yang saya hormati, ayat ini ya bicara tentang stabilitas ekonomi, lalu wa amanahum min khauf, dan Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan, Allah yang memberikan keamanan. Jadi dalam ayat ini suatu negara, seorang pemimpin harus menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas keamanan. Satu negara akan dikatakan berhasil kalau ekonominya stabil, keamanannya stabil. Dua ini saling terkait, Mbak. Dikit lagi. Kalau ekonominya nggak stabil, maka keamanan tidak stabil. Ekonomi nggak stabil, keamanan maling di mana-mana, tukang nyolong dindi. Kenapa? Karena ekonominya nggak stabil. Kalau keamanan tidak stabil, bagaimana ekonomi akan stabil? Nggak aman, ekonomi akan goyah, korupsi di mana-mana. Maka di ayat ini siapapun yang memangku jabatan atau semua dari kita harus menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan. Jadi kepala keluarga, satu pimpinan di komunitas terkecil, ya ekonomi kita harus stabil, keamanannya harus stabil. Anak kita harus merasa aman, istri kita harus merasa aman, tetangga kita harus merasa aman, ekonomi kita harus stabil. Ya, demikian pula ekonomi di sekitar kita. Aja pengen selamat dewek, hebat dewek. Contohlah Hashim bin Abdul Manaf, yang beliau tidak hanya menciptakan stabilitas ekonomi sendiri dan keamanan sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.